Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita sama-sama membuka di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana satu ayat yang disampaikan di dalam Amsal yang keempat ayat 25 ini ingin mendorong kepada setiap pembaca, setiap pendengar kita semuanya untuk kita tetap memiliki pandangan yang terarah. Dengan kata lain, kita ini punya fokus. Kita harus tetap fokus di dalam iman kita kepada Tuhan. Hari-hari ini ketika kita melihat dunia yang sedang bergejolak, ada banyak persoalan yang terjadi, khususnya yang berhubungan dengan pandemi yang sedang terjadi. Ada banyak hal yang ingin mengalihkan pandangan iman dari orang-orang percaya. Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang mulai tidak fokus lagi kepada tujuan imannya. Ada banyak pendapat tentang pandemi yang sedang terjadi, yang dipergunakan oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan untuk mengalihkan fokus dari anak-anak Tuhan. Sepanjang tahun 2020 hingga 2021, Bapak Ibu Saudara, setiap hari yang kita lihat adalah berita tentang pandemi. Yang dibicarakan orang, kita bertemu dengan teman kita, sahabat kita, saudara kita, yang dibicarakan sama, Corona. Setiap hari apa yang ditakutkan orang sama, Corona. Selama 1 tahun lebih itu cukup untuk mengalihkan perhatian kita. Nah, ini yang iblis sedang kerjakan, dunia sedang kerjakan. Bagaimana pandangan iman orang-orang percaya ini berusaha dialihkan supaya tidak percaya lagi kepada kuasa Tuhan. Sekalipun gereja sudah membuka pintu, sekalipun pemerintah sudah mengizinkan, tetapi ada banyak yang belum mau beribadah tatap muka. Kenapa? Takut. Sederhana jawabannya, takut. Ketakutan itulah yang sedang dipergunakan oleh iblis, oleh dunia, untuk mengalihkan pandangan orang-orang percaya supaya mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tidak lagi percaya kepada firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Artinya mari kita fokus memandang ke depan. Tuhan memanggil kita, memilih dan menetapkan kita menjadi milik kepunyaannya. Salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah
Kita diutus untuk keluar menjadi saksi, menghasilkan buah. Maka dibutuhkan sebuah hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia yang sudah dipanggil dan dipilih. Artinya ada sebuah komunikasi yang terjadi antara orang percaya dengan Tuhan. Ada pengalaman demi pengalaman pribadi yang dialami oleh orang percaya bersama dengan Tuhan. Nah, pengalaman pribadi itulah yang memunculkan kesaksian, yang membuat kita bisa menghasilkan buah bagi orang banyak. Kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Kenapa? Karena kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa bersaksi bahwa kita menerima mujizat. Mengapa? Karena kita mengalami mujizat tadi. Kita berbicara bagaimana doa kita dijawab, kita diberkati Tuhan. Mengapa kita bisa berkata begitu? Karena sesuatu yang kita alami. Nah, sesuatu yang kita alami inilah yang seharusnya menopang, mendukung supaya pandangan iman kita itu tetap kemuka, tetap terarah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita fokus kepada panggilan Tuhan, kepada Tuhan dan firman-Nya, ada banyak perkara besar dan ajaib terjadi dalam hidup kita. Saya mengambil salah satu contoh adalah Nabi Elia. Dia adalah seorang nabi di dalam perjanjian lama. Dia seorang hamba Tuhan yang fokus kepada panggilannya, yang fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Sehingga melalui Nabi Elia ini Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di tengah sesuatu yang terjadi, banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan, banyak orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tuhan memakai Elia ini menjadi salah satu hamba Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan pada waktu itu. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah ketika Elia berdoa. Di dalam perjanjian lama peristiwanya terjadi, di dalam perjanjian baru surat Yakobus di sana juga menuliskan. Artinya baik dalam dunia perjanjian lama maupun dalam dunia perjanjian baru, Nabi ini betul-betul menjadi sebuah inspirasi, motivasi bagi orang percaya bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Mengapa doa yang dinaikkan Elia itu besar kuasanya dan menjadi dasar bagi orang-orang percaya untuk berdoa? Jawabannya adalah karena Elia ini punya pandangan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan, terarah, fokus kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam ketakutan, Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran, kecemasan, saya yakin kita tidak fokus lagi. Kita tidak bisa fokus. Kenapa? Karena tidak tenang. Tetapi ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan dan kita bisa fokus, maka firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Sama yang dialami oleh Nabi Elia. Dia diancam mau dibunuh. Dia mengalami banyak tekanan. Tetapi dia tetap menunjukkan pandangannya kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan dia berdoa. Dicatat oleh firman Tuhan bagaimana dia berdoa minta supaya hujan tidak turun. Maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan ketika dia berdoa kembali minta supaya hujan turun kembali.
doa-doa yang dinaikkan oleh Nabi Elia berhubungan dengan kehidupan rohaninya, perjalanannya, pengalamannya bersama dengan Tuhan. Dia adalah salah satu hamba Tuhan yang sesungguhnya dan seharusnya memotivasi kehidupan kita. Karena fokus kepada Tuhan, dia bisa berdoa dan doanya memiliki kuasa. Sehingga Yakobus menuliskan, Elia itu manusia biasa seperti kita. Tetapi karena dia bersungguh-sungguh berdoa, dia fokus di dalam doanya, maka Yakobus berkata, doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh, fokus sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita memiliki kesempatan yang sama seperti Elia. Doa kita itu besar kuasanya ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Artinya ada fokus, ada tujuan yang jelas, ada arah yang jelas. Tapi kita perhatikan bahwa dunia ini pengaruhnya sangat kuat, ya kan? Dunia ini pengaruhnya sangat kuat. Ketika Lot meninggalkan kota yang di bumi hanguskan oleh Tuhan, Sodom dan Gomora, Lot bisa fokus. Ketika firman Tuhan berkata, jangan engkau menoleh ke belakang. Oke, Lot bisa melakukannya, tapi tidak dengan istrinya. Ada begitu banyak kesenangan duniawi di tanah Sodom dan Gomora. Ada harta bendanya di sana. Ada banyak hal yang mungkin secara duniawi itu cukup menyenangkan dan berat sekali untuk ditinggalkan. Istri Lot tidak fokus kepada perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Menengoklah istri Lot ke belakang, dan celakalah dia, jadi tiang garam. Artinya sesuatu yang kita lakukan dengan fokus, dengan tujuan yang jelas, komitmen yang jelas, kita serius dengan panggilan Tuhan tadi, maka di dalamnya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mulai tidak fokus lagi kepada Tuhan dan firman-Nya, sederhana sajalah Bapak Ibu Saudara, ketika dalam ibadah kita tidak fokus kepada firman Tuhan, kepada ibadah yang kita kerjakan, saya yakin kita datang dengan kosong, pulang pun dengan kosong. Tapi ketika kita fokus kepada ibadah kita, bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, saya yakin kita akan pulang dengan diberkati Tuhan. Amin. Tuhan rindu bahwa kita ini punya fokus yang sama, karena panggilan kita sama, keselamatan kita sama. Tuhan Yesus sudah mengorbankan hidupnya, mati di atas kayu salib bagi kita semuanya, supaya kita fokus pada panggilan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan rindu memakai kita semuanya menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, banyak orang yang tidak fokus kepada firman Tuhan, pada akhirnya yang didapatkan adalah sesuatu yang merugikan. Tadi saya berbicara tentang Lot dan istrinya, di mana istrinya tidak fokus. Ada lagi satu, Hawa, adalah salah satu contoh yang tidak fokus
Firman Tuhan jelas datang kepada Adam dan Hawa. Mereka boleh hidup di taman yang Tuhan sediakan dengan segala kebebasannya. Namun ada satu hal yang Tuhan tidak izinkan untuk mereka lakukan, yaitu mengambil buah dari pohon yang memang sudah dilarang oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, perjalanan kehidupan Adam dan Hawa itu berubah. Ketika Hawa mungkin merasakan suntuk, merasakan jenuh, dia membutuhkan refreshing. Nah, refreshing kan, mulailah dia berjalan-jalan, menengok ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang, dan pada akhirnya pandangan matanya tertuju kepada buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mungkin Adam sudah memberitahukan, jangan kau ambil, ini perintah Tuhan. Oke, tidak diambil ketika dia berjalan dengan Adam. Tapi ketika dia berjalan sendirian, beda ceritanya. Muncullah seekor ular di sana. Mulailah ular ini bercerita. Mulailah ular ini menyampaikan sesuatu yang menarik. Dan pada akhirnya ular ini berkata, kalau engkau makan buah ini, engkau akan sama seperti Allah. Itu menarik sekali. Kalau sama seperti Allah, artinya dia bisa juga menguasai dunia ini. Sesuatu yang menarik. Apa yang diinginkan pasti terjadi karena dia sama seperti Allah. Lalu diambillah buah itu oleh Hawa. Dia tidak mau jatuh dalam dosa sendirian, Bapak Ibu Saudara. Dia berikanlah buah itu dimakan bersama-sama dengan suaminya Adam. Jadilah pelanggaran terjadi, dosa terjadi, kemuliaan Tuhan hilang dari kehidupan mereka. Dan akhirnya kita mengenal bahwa itulah salah satu peristiwa manusia jatuh dalam dosa. Akibatnya mereka harus diusir dari Taman Eden ini. Celaka terjadi. Mereka mengalami kehidupan susah di dalam dunia ini. Pertanyaannya, mengapa dosa itu bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara? Alasan yang sama, karena Hawa ini tidak fokus, lupa pada panggilannya. Lupa mengapa dia diciptakan di sana, ditempatkan di sana bersama dengan Adam. Tidak fokus, mengakibatkan kecelakaan terjadi. Kan sama, ketika kita di jalan pun sama, Bapak Ibu Saudara. Kita naik kendaraan, entah sepeda motor ataupun mobil, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita pegang kendali dan mulai kita tidak fokus, apa yang terjadi? Pastilah kecelakaan itu terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan di dalam perjalanan iman kita pun, Bapak Ibu Saudara, ada banyak rambu-rambu yang firman Tuhan sudah pasang, sudah tunjukkan dalam kehidupan kita. Kemana kita harus melangkah, kemana kita boleh pergi. Yang dibutuhkan oleh kita sebenarnya hanya satu. Kita perlu fokus kepada firman Tuhan. Amin. Fokus artinya kita tidak membiarkan persoalan apapun mencuri perhatian kita, mengalihkan perhatian kita,
sehingga kita mulai meninggalkan Tuhan, mulai tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jadi belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ini kita perhatikan. Dari Elia kita melihat karena dia fokus pada panggilan Tuhan dalam hidupnya, pada Tuhan dan firman Tuhan, dia mengalami banyak mujizat dalam hidupnya. Lalu kita beralih kepada istri Lot dan Hawa. Mereka jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena tidak fokus, lupa akan panggilannya, perintah Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa fokus kepada panggilan dan tujuan hidup kita, tujuan iman kita? Di dalam Ibrani pasal yang 12, di sana ada satu nasihat supaya kita ini bisa fokus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di dalam kitab Ibrani ini kita digambarkan sebagai orang-orang yang sedang berlomba di dalam perlombaan iman. Di dalam perlombaan iman. Dan Ibrani ini menjelaskan kepada kita, kita akan berhasil mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan kekal, ketika kita memiliki pandangan yang tertuju kepada Tuhan Yesus, tertuju kepada Yesus. Artinya apapun persoalan yang terjadi di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik masalah pandemi dan dampak-dampaknya yang mempengaruhi kehidupan kita, kita mau tetap pandang saja kepada Yesus. Amin. Kita mengalami kesulitan yang sama, kita mengalami situasi yang sama, dan bahkan kadang-kadang kita memiliki ketakutan yang sama, ya kan? Tetapi semuanya itu harus kita lawan. Semuanya itu harus kita tanggalkan, karena kita sedang berlomba mencapai tujuan iman kita. Kita ingin semuanya jadi pemenang. Dan kita bisa menang ketika pandangan iman kita, mata iman kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya kita tidak akan takut lagi dengan apa yang sedang terjadi ini. Kita tetap percaya bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, kita akan mengalami seperti Elia. Banyak pertolongan Tuhan terjadi, banyak mujizat Tuhan terjadi. Bahkan doa Bapak Ibu Saudara semuanya, firman Tuhan berkata, adalah doa yang memiliki kuasa. Doa kita akan didengar oleh Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan,
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, kanti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Jelas sekali ayat ini berkata bahwa Tuhan akan membimbing kita. Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, saya kena percaya kekuatan, keselamatan, kesehatan, dan apapun juga Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.